Ya, usulan kenaikan biaya haji 2022 mendapat respon beragam. Sebagian besar masyarakat tidak setuju dan menilai usulan dari Menteri Agama belum layak dilakukan di tengah pandemi. Dan meski demikian ada juga kalangan yang setuju dan akan mengikuti tarif baru lantaran pelaksanaan ibadah haji sudah tertunda selama 2 tahun. Kalau untuk sekarang kayaknya belum setuju, lebih baik ditunda gitu. Yang berita terkini itu 45 juta. Rencananya itu. Rencananya. Bagi Pak Agus belum setuju untuk rencana itu. Iya belum. Pak Agus kan punya rencana untuk naik haji Pak ya. Iya. Kalau umpama ini memang ada kenaikan gimana Pak? Akan menunda dulu ibadah atau seperti apa? Ya menunda dulu. Ya seperti yang dulu kalau melihat situasi seperti ini. Dengan kenaikan yang direncanakan oleh pemerintah mungkin ya kenaikan sekitar 10 jutaan ya. Kami insya Allah sebagai calon jamaah ya kami bersedia dan kami mengikuti aja apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Oh berarti Bapak memang sudah ada rencana Pak biarpun naik ya? Alhamdulillah insya Allah udah rencana kami sekeluarga insya Allah bertiga, saya dan istri dan ibu saya insya Allah akan berangkat di tahun ini. Jadi kami udah tertunda 2 kali. Oh tertunda 2 kali. Iya. Jadi nanti kalau memang jadi naik tahun ini berarti tetap diterima Pak dengan berangkat. Insya Allah kami terima. Ya sebenarnya saya belum dengar Pak ya. Baru Bapak bilang ini baru dengar, saya belum dengar. Ya kalau sebentar ini jangan dulu Pak soalnya kondisi lagi COVID ya Pak, Corona. Sebentar jangan dulu naik lah. Oke. Coba seperti yang masih biasa dulu deh. Seperti yang yang terjun dulu aja. Ya, Pak? Ya. Jadi sementara jangan kasih naik kok, kasihan Pak. Kalau naik kan keadaan lagi masih corona gitu. Oke. Ya aku bisa sementara ini sih kalau begini saya tunda dulu Pak. Bapak menunda dulu. Tunda dulu ya kalau bisa sih. Tapi soalnya keadaan corona gini ya, keadaan belum stabil gitu. Baik, pemirsa, kalau kita bicara mengenai mengunjungi Tanah Suci, ini adalah salah satu ibadah yang memang diimpikan banyak umat Islam Indonesia khususnya, dan di tengah pandemi memang tadi agak sulit untuk punya akses kita beribadah di Tanah Suci. Dan kami masih berbincang dengan Pak Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenak RI, dan juga Bapak Abdul Kholik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Tadi kita dengar pendapat masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju katanya sudah sangat rindu dengan Mekah seperti itu, tapi kita tahu 10 juta bukan angka yang sedikit untuk banyak orang. Saya ke Pak Jaja, walaupun kita tahu ini sangat dinamis ya Pak ya. Semoga saja kita punya solusi terbaik nantinya. Kalau bicara tadi, komponen yang menyebabkan ini naik adalah kurs tadi, ada juga pajak dan pandemi pastinya. Kalau bicara mengenai ketika harga ini disetujui, apakah di dalamnya sudah termasuk terkait dengan kesehatan seperti karantina dan PCR Pak? Apakah nanti item ini terpisah atau memang nanti masuk dalam harga yang akan disepakati? Terima kasih Mas Herjono. Berkaitan dengan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini, untuk biaya karantina di Saudi itu sudah masuk Mas di sana. Oke. Ya. Dan malah dari kenaikan yang signifikan di dalam kenaikannya adalah untuk biaya prokes itu Mas. Oke. Itu sampai 7,6 juta itu untuk prokesnya saja. Karena di mana prokesnya itu kita mengikuti aturan Saudi dan juga PCR-nya di sana, ya tentunya berdasarkan hitungan kami itu 5 kali swab, ya 5 kali swab. Jadi kita harapkanlah kan swabnya itu yang pertama pada saat menjelang keberangkatan sampai di Saudi, setelah karantina mau pulang ke tanah air, tiba di tanah air, dan juga saat keberangkatan. Jadi 6 kali swabnya, dan itu biaya dengan SAR Mas. Terima kasih. Itu apabila gini Mas, apabila biaya prokes ini mudah-mudahan ya pandemi sudah berubah, ataupun juga ada penurunan yang sangat signifikan atau juga hilang, tentunya ini Pak penurunan biaya tersebut sangat signifikan. Karena mayoritas adalah kenaikan itu adalah dalam rangka memenuhi prokesnya itu Pak. Terima kasih. Baik.
Saya ke Pak Holik, kita paham sekali Pak bahwa memang sangat sulit untuk melaksanakan ibadah haji ya di tengah pandemi, dan prokes sebagai satu pertimbangan komponen seperti itu yang akhirnya membuat harga tadi agak naik. Tapi kita berharap bahwa di bulan-bulan berikutnya kasus corona semakin melandai seperti itu, dan ini juga berpengaruh terhadap biaya haji. Kalau Anda sendiri Pak melihat angka sendiri, tentunya 10 juta bukan sesuatu yang bagi banyak orang adalah ya mungkin tidak masalah, tapi bagi sebagian orang 10 juta bukan angka yang sedikit seperti itu. Anda melihat apa yang harus dilakukan pemerintah kalaupun naik tidak 10 juta seperti itu? Ya, saya kira usulan kenaikan itu bisa dipahami ya. Iya. Nah, yang paling penting adalah kenaikan itu terukur. Baik. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi saat ini. Karena dengan kondisi yang seperti sekarang ini, untuk dana haji atau untuk BPIH reguler itu tidak naik, itu juga tidak mungkin. Jadi saya pikir dicari aspek rasionalitasnya, karena sesungguhnya biaya-biaya dalam komponen haji itu kan bisa kita lihat dari dua sisi ya, ada yang disebut sebagai biaya langsung, ada yang biaya tidak langsung. Biaya langsung itu yang biasanya langsung dibebankan kepada jemaah. Jadi seperti misalnya transportasi, pemondokan, living cost, itu adalah dana-dana yang memang harus dikeluarkan, dibayarkan oleh calon jemaah haji. Tetapi ada juga komponen biaya tidak langsung itu yang biasanya disubsidi dari dana jamaah haji di BPKH. Jadi saya pikir dua komponen ini itu harus diserasikan, dan bila perlu hal-hal yang terkait dengan budgeting untuk ketiga hal ini, pemondokan, transportasi, dan living cost. Khusus living cost barangkali tidak bisa ditekan lagi. Mungkin untuk pemondokan barangkali ini masih bisa dinegosiasi kembali. Termasuk juga biaya-biaya yang bersifat tidak langsung. Saya kira itu Mas, mungkin yang bisa ditekan. Itu yang mungkin bisa ditekan ya Pak ya, untuk harganya sendiri. Karena kalau kita saya baca juga kalau kita bandingkan ya biaya kita dengan negara tetangga Malaysia, mereka ada di 9.900 ringgit sekian, sekitar di rupiah kan 35 juta. Itu di 2021 ya. Jadi somehow bagaimanapun negara tetangga agak lebih murah, dan mereka punya subsidi karena di Malaysia ada tabungan haji yang memang disupport dari pemerintah. Itu yang saya baca juga ya. Nah, kalau di Indonesia tadi saya ke Pak Jaja, ada komponen-komponen yang disebutkan Pak Holik tadi sebenarnya bisa ditekan hingga nantinya juga angka yang kita dapat juga tidak terlalu besar. Apakah tadi komponen-komponen tersebut memang nantinya bisa dibicarakan untuk diminimalkan harganya seperti itu Pak? Terima kasih Mas. Memang ini sebenarnya tadi dari awal bahwa usul ini sangat dinamis, bisa turun, bisa naik, dan juga bisa stagnan di situ. Di mana menjadi yang pertimbangan DPR adalah mungkin ya masukan-masukan dari masyarakat ini Mas. Terus juga mungkin nanti bersama-sama dengan akan ada di panja itu mungkin akan memanggil juga Menteri Perhubungan berkaitan dengan pesawat Pak. Misalkan apakah dari usulan itu bisa ditekan. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan pemanfaatan dana yang dikelola oleh BPKH sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Pak Holik tadi. Nah, inilah saya bilang bahwa usulan ini belum final ya. Masih dibicarakan bersama-sama dengan DPR sebagai wakil rakyat. Tentunya kita juga punya asas yang sama, bagaimana jamaah berangkat dengan rasionalitas anggaran. Ini kan kebutuhan yang pelaksanaan ibadah haji tentunya juga akan kembali kepada jamaah gitu ya. Karena berkaitan dengan servis jamaah di Saudi maupun juga di kota Mekah maupun di kota Madinah. Ya tentunya kita berharap kesepakatan atau rapat dengan panja nanti Pak, ini yang sangat menentukan. Mudah-mudahan akan ketemu angka yang ideal sebagaimana yang kita harapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji
tahun 2022 ini yang kita 2 tahun sudah rindu sekali nih masyarakat kita. Sudah rindu sekali ini. Pak Holik ya. Banget, Pak. Mudah-mudahan dapat bersegera dengan aman, nyaman, dan sehat kita. Ya. Ya, dengan melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat, aman dan nyaman. Mudah-mudahan kemakbulan haji kita dapat kita gapai. Oke, amin. Karena kita semua tujuannya insya Allah baik ya Pak ya. Semoga nanti ada angka yang memang bisa kita berikan yang terbaik untuk mereka. Karena tidak semua orang tadi saya tekankan bahwa mampu untuk menunaikan ibadah haji. Khususnya dengan angka-angka yang naik yang signifikan. Nah kalau bicara fasilitas Pak Jaja, adakah perbedaan terkait fasilitas nantinya atau sebenarnya sama saja seperti yang sudah-sudah? Yang jelas Mas, untuk tahun ini prokes itu masih yang berbeda sekali dengan yang lain. Ya, itu yang harus dipahami ya Pak ya. Oh iya, jamaah itu harus memahami betul bahwa kondisi ibadah kita di tahun ini masih di masa pandemi. Nah untuk itu saya berpesan kepada jamaah, tolong vaksinnya dilengkapi. Oke. Atau kalau yang sudah 2 vaksin, tentunya juga berharap dengan booster, dengan boosternya, itu Mas. Iya, dan saya dengar juga untuk umroh juga sekarang pemerintah Arab Saudi mewajibkan booster ya. Kalau yang sudah 2 kali ini juga salah satu rule-nya. Saya ke Pak Holik. Pak Holik, kita tahu ini ya sekali lagi masih sangat dinamis, semuanya masih bisa dibicarakan dan usulan-usulan tadi akan selalu semoga nanti bisa didengar oleh pemerintah dan di rapat panja nanti. Kalau bicara mengenai kemungkinan Pak Holik, kita tahu kita masih menunggu sebenarnya bagaimana respon dari Arab Saudi, apakah memang akan memberikan akses penuh atau kuota terbatas ataupun malah tidak sama sekali untuk tahun ini karena memang mengingat pandemi masih berlangsung. Kalau dari Anda sendiri Pak, kalau ada 3 opsi ini, kalaupun nanti misalnya opsi terbatas yang diberikan oleh Arab Saudi yaitu memberangkatkan orang-orang yang memang sesuai kuota yang ditentukan, Anda menilai apakah kuota terbatas juga harus kita syukuri atau seperti apa, ataukah punya mekanisme seperti apa kalau Anda sendiri melihat nantinya kalaupun diizinkan? Ya, saya kira yang ideal adalah normal ya. Ya, itu harapan kita semua. Amin. Jadi, yang terpenting dari semua ini sebenarnya adalah kepastian keberangkatan untuk ibadah haji. Betul sekali. Jadi saya pikir apakah dengan kuota terbatas ataukah dengan kuota ini yang harus kita tahu lebih awal sebenarnya Pak ya. Oleh karena itu maka pemerintah Indonesia harus intens melakukan komunikasi dengan otoritas haji di Makkah, di Saudi. Oleh karenanya maka kalau nanti misalnya berbarengan dengan keputusan itu lalu muncul kenaikan BPIH, ya tentu konsekuensinya kualitas pelayanan itu harus menjadi lebih baik, gitu. Karena kalau tidak, ya tidak ada manfaatnya buat calon jemaah haji. Jadi kenaikan itu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan. Baik. Terima kasih Pak Abdul Holik, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo atas waktunya dan juga Pak Jaja Jelani selaku Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenak RI. Semoga kita dapat nantinya keputusan yang paling baik untuk semua umat muslim di tanah air. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Kami jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC Just Now.